kami berharap dengan terbentuknya Kabupaten Teluk Haru ini banyak masyarakat yang bisa diberdayakan. Lantas kemudian kami juga memang dalam konteks yang bertanya-tanya ini sebenarnya sejauh mana keseriusan pemerintah untuk melihat ini. Siapa bilang PAD itu akan berkurang? Belum tentu juga. Iya. Karena dengan konsentrasi yang utuh dalam mengelola kecamatan-kecamatan secara utuh juga tentunya akan menjadi potensi bagi daerah. Jangan-jangan bisa malah Bip bip bip, Deddy Iskandar Batubara. Bip bip bip, Deddy Iskandar Batubara. Satukan langkah untuk Indonesia, dan hidup itu adalah ibadah. Bim bim bim, Deddy Iskandar Batubara. Bim bim bim, Deddy Iskandar Batubara. baik, sahabat Deep Institute dimanapun berada. Kalau perspektif Ketua Komite Pemekaran kita sudah sama dengar soal Kabupaten Teluk Haru. Saya juga ingin menambah porsi diskusi pemekaran Teluk Haru ini dengan menghadirkan narasumber satu lagi. Saya pikir beliau layak untuk kita representasikan sebagai wakil masyarakat Teluk Haru. Saya tahu beliau aktivis di beberapa organisasi. Bang Rahmat Rinaldi. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Bang Deddy. Masya Allah. Makasih banyak nih Bang. Udah datang ke podcast Deep Institute. Alhamdulillah, sama-sama. Bajunya Melayu sekali. Teluk Belanga. Teluk Belanga. Warna hijau. Aku pun kusesuaikan dengan pakai warna hijau juga. Walaupun hijaunya tak sama kayak Bang Rinaldi punya. Bang Naldi, saya sudah diskusi dengan Bang Adahan Nur soal pemekaran Langkat. Ternyata sudah cukup panjang proses yang dilalui. Dari 2007, kemudian 2013 pembentukan Komite Pemekaran sampai hari ini. Tapi seolah kita masih diminta untuk bersabar ini. Seperti apa sebenarnya Bang Rinaldi melihat proses ini? Terima kasih Bang Deddy. Sesungguhnya memang kalau melihat dari beberapa proses ya panjang ini, kalau kita lihat perjalanan pemekaran Teluk Haru, kalau boleh disebut dengan daerah otonomi baru ya. Iya. Kami melihat dari sisi masyarakat ya, sebagai masyarakat Teluk Haru, karena saya beraktivitas juga di Teluk Haru. Saya kelahiran dari Gebang, Kecamatan Gebang, kecamatan yang masuk dalam 7 kecamatan yang mendorong Teluk Haru itu sendiri. Melihat bahwa semangatnya ini sama. Artinya di 7 kecamatan ini sendiri masyarakatnya juga masyarakat yang punya semangat yang sama untuk mendorong terjadinya atau terbentuknya Kabupaten Teluk Haru ini. Lantas kemudian kami juga memang dalam konteks yang bertanya-tanya ini sebenarnya sejauh mana keseriusan pemerintah untuk melihat ini. Kami menyadari banyak hal yang menjadi potensi ketika berdirinya Kabupaten Teluk Haru ini. Tentunya bicara tentang kepentingan masyarakat yang ada di Teluk Haru sendiri. Nah, kami juga sering melakukan diskusi dengan beberapa tokoh, bahkan berkomunikasi juga di level-level yang nasional ya, termasuk sama Bang Deddy sendiri mungkin ya, sebagai keterwakilan kita yang ada di Sumatera Utara ini. Namun semuanya kan butuh proses ya. Lantas proses itu kami juga menunggu, artinya semangatnya kita tetap terus. Kalau memang ada hal yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam menunjang keberhasilan terbentuknya Kabupaten Teluk Haru ini, kita siap. Tapi sampai hari ini semua yang dibutuhkan itu kan sudah kita lalui sebenarnya. Tinggal hanya butuh komitmen, kemudian konsistensi pemerintah nih dalam
memperhatikan masyarakat yang ada di Teluk Haru. Ini sejauh mana upaya yang sudah dilakukan untuk mengejar komitmen dan kebijakan pemerintah pusat ini? Artinya upaya yang sudah dilakukan sampai ke tingkat itu seperti apa? Masyarakat sendiri kan dalam beberapa bentuk pernyataan sikap mendukung ya, itu sudah dilakukan, yang dikodifikasi dalam berkas-berkas dukungan, itu sudah dilakukan. Namun kami juga berharap kepada Bapak Presiden, kemudian pihak-pihak terkait yang punya kapasitas dalam mengambil eksekutorial ya kalau boleh dikatakan, bahkan pemerintah daerah sendiri di Kabupaten Langkat, ada Pak Bupati, Ketua DPR dan seterusnya ini, lihatlah di sisi keinginan masyarakat ini, karena apapun ceritanya bukan hanya mengakomodir kepentingan seseorang di dalamnya, lebih kepada bagaimana masyarakat Teluk Haru ini bisa lebih baik ke depan. Contoh begini, kami berharap dengan terbentuknya Kabupaten Teluk Haru ini banyak masyarakat yang bisa diberdayakan. Kita tahu bahwa kecamatan-kecamatan yang mendukung Kabupaten Teluk Haru ini hampir memang kita lihat itu di daerah-daerah yang pesisir ya. Dan satu hal yang harus diingat adalah bahwa banyak hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah, apalagi terhadap masyarakat pesisir ini, mulai dari pendidikannya, kesehatan, kemudian kehidupannya begitu, dan sampai kepada pemberdayaan mereka sebagai masyarakat. Ini kan PR ini sebagai bagi pemerintah khususnya. Kalau pendidikannya bagus, sejarah sumber daya manusia pun bagus, tentunya kan bisa diberdayakan. Dan ini harapan dari masyarakat, bukan hanya sekedar bicara memekar, bukan hanya itu. Gitu. Jadi Bang Rinaldi, saya mau kepingin tahu aja nih, gimana perasaan masyarakat calon Kabupaten Teluk Haru ketika kemarin DPR RI misalkan dan pemerintah menyetujui 3 daerah otonomi baru di Papua. Oh ya, ini kan perlu juga nih. Ini gimana nih perasaan ini? Loh, orang tuh dikasih, kami enggak gitu. Nah. Kami melihat tetap positif. Kita melihat bahwa ada ruang dan peluang. Ada ruang dan peluang. Kenapa? Dengan hadirnya pemekaran yang baru di Papua sendiri, ini menunjukkan bahwa Kabupaten Teluk Haru juga akan menyongsong ini. Nah, hanya saja tinggal memang harus ada penajaman komunikasi, penajaman terhadap analisis, dan dorongan-dorongan yang saya pikir semua pihak lah. Artinya kalau di tingkat masyarakat ini sebenarnya sudah tidak ada persoalan. Artinya setuju lah masyarakat. Dan bentuk setujunya itu sudah dibuktikan dalam bentuk dukungan-dukungan yang memang dibutuhkan sebagai syarat gitu kan. Nah, tinggal memang kalau ditarik ke pemerintah daerah, kemudian ditarik ke pemerintah pusat sendiri, nah tinggal ini sebenarnya keinginan ini. Saya juga nanti akan diskusi kembali terhadap ketua komite yang juga nanti kita akan dengarkan hasil beberapa waktu yang lalu mereka juga melakukan komunikasi ke pusat. Baru ini kan ada juga balik ya dari Jakarta, mungkin juga melakukan hal-hal komunikasi itu. Kalau di daerah sebenarnya kan secara persyaratan saya kira udah selesai sebetulnya kan nggak perlu lagi hari ini pernyataan dari DPRD atau bupati, kepala daerah, karena memang kan yang lalu sudah dilakukan itu. Apa masih dibutuhkan juga? Ya sesungguhnya seperti itu, Bang Deddy. Ya. Tidak ada yang kurang. Kalau ada yang kurang, seharusnya tinggal bilang ke kita masyarakat apa yang harus kita penuhi. Makanya saya sebenarnya lebih kepada bukan menuntut kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah, tapi lebih kepada ayolah lihat kami sebagai masyarakat Teluk Haru ini sudah punya syarat, sudah punya mumpuni untuk bahwa masyarakat Teluk Haru ini sudah harus dimekarkan gitu. Karena kita lihat ya,
23 kecamatan yang ada di Kabupaten Langkat ini juga saya bukan katakan bahwa ada kelemahan di pemerintah daerah dalam mengelola 23 kecamatan, enggak. Tapi tentunya lebih fokuslah ketika memang ini dilakukan pemekaran, sehingga masyarakat Kabupaten Langkat, siapa bilang PAD itu akan berkurang? Belum tentu juga. Iya. Karena dengan konsentrasi yang utuh dalam mengelola kecamatan-kecamatan secara utuh juga tentunya akan menjadi potensi bagi daerah. Jangan-jangan bisa malah lebih besar ya? Jangan-jangan bisa lebih besar. Iya. Kita mungkin pernah dengar dulu Kabupaten Labuan Batu ya, Iya. Bang Deddy ya, yang mungkin dulu 1 triliun untuk 3 kabupaten kota. Iya. Nah sekarang masing-masing sudah 1 triliun sendiri begitu. Ini yang saya katakan bahwa ketika ini bergerak maka produktivitas daerah itu akan pasti meningkat gitu. Siap. Menarik sekali nih. Tapi yang pasti saya termasuk bagian yang mendoakan sekaligus mendukung dan berikhtiar. Mudah-mudahan harapan masyarakat Teluk Aru untuk bisa punya kabupaten sendiri, bukan ingin memisahkan diri dari Langkat, enggak. Siap. Supaya bertambah aja dan kesejahteraan bisa lebih dekat. Iya. Nah, Bang Rahmat Rinaldi, terima kasih banyak. Barangkali ada closing statement? Saya ingin katakan bahwa semangat ini tidak berhenti Semangat tidak berhenti. dan kita terus melakukan dan masih menunggu harapan itu. Kami berharap pada pemerintah, marilah bersama membangun daerah kabupaten baru, yaitu Kabupaten Teluk Haru. Terima kasih. Demikian bincang kita dengan Bang Rahmat Rinaldi, salah seorang masyarakat yang punya semangat luar biasa untuk mendukung pemekaran Kabupaten Teluk Aru. Sampai ketemu lagi di Deep Institute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.